Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Jika melihat sikon yang ada, kok rasanya eman-eman banget kalau nggak di all-inin sekalian. Meski kita nggak boleh meremehkan siapapun, apalagi Australia yang notabene salah satu tim terkuat di Asia. Namun, para penggemar serta para penggawa Garuda itu sendiri sejatinya sedang sangat percaya diri. Mereka terus memberikan sebuah aura positif yang tentu akan memberikan hasil yang terbaik menuju Piala Dunia. Belum lagi dengan bertambahnya pemain-pemain berlabel bintang Eropa, jelas target Indonesia akan semakin terbantu. Dan jika mampu mencuri poin, maka Australia akan merasa terancam. Secara posisi kedua tim sangatlah berdekatan. Sebuah hal yang tentu saja diwaspadai oleh lawan, lebih-lebih Australia. Kini sedang dilanda badai cedera yang berkepanjangan. Maka dari itu, sejumlah legenda timnas Australia juga memberikan sebuah wejangan ke pelatih Australia. Lantas bagaimana wejangan yang harus diwaspadai Popovic? Berikut adalah jawabannya. Sudah menjadi sebuah rahasia umum. Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan banyak kesempatan untuk bermain lebih baik dengan berada di level yang makin tinggi. Hal ini tak bisa lepas dari performa timnas di Round 3 yang membuat tim-tim terkuat Asia sekelas Australia juga tak bisa lagi memandang sebelah mata. Banyak dari pengamat sepak bola di sana sudah berkaca dari leg pertama di Gelora Bung Karno yang berakhir dengan skor kacamata. Kemudian saat timnas berhasil memecahkan sebuah rekor, berhasil meraih kemenangan pertama di Round 3 atas Arab Saudi, membuat semua tim di grup C yang awalnya tak memikirkan tim underdog, kini was-was melihat Indonesia sudah berkamuflase menjadi tim kuda hitam. Kini melihat peluang yang ada, matchday Maret khususnya di laga pertama menjadi sebuah sorotan yang akan menguji skuad Garuda. Laga ini akan menjadi sebuah laga debutan super penting bagi tim kepelatihan Patrick Kluivert CS. Selain itu, para penggawa Garuda juga banyak baru menggandeng paspor Indonesia harus beradaptasi lebih cepat. Sehingga jika bisa menang di laga debut mereka, tentu pemain seperti Ole Romani, Dean James, Emil Audero maupun Joy Pelupessy akan meningkat secara gairah dan semangat yang membakar jiwa. Kalau sekarang sendiri rasa semangat itu telah ditunjukkan oleh para penggawa Garuda yang sangat punya jiwa leadership layaknya Jay Itzes. Lalu pemain berjiwa barbar yaitu Al Preman, Justin Hubner juga tak kalah sudah sangat optimis. Bahkan saat baru mendarat di Bandara Australia, langsung diwawancarai dan bilang kami tidak takut dengan siapapun. I'm confident that we can get a good result against Australia because we showed in the other game as well that they are not better than us. So we're going to do everything we can, and I'm confident we can get a good result against them. So you won't be able to play in the next game, right? Yeah. So what is your message to other players that are going to play for a game? No, I'm going to make sure that I help the team, that I support them. And like what I said, I'm confident they get a good result, and the most important is to get a win here. Like we have a really strong team now, so we're not scared or anything. So we're gonna go for it, and we see what happens. Selain dari kubu timnas, kubu Australia juga sama-sama menunjukkan sebuah nilai positif dalam skuadnya. Sang pelatih Tony Popovic tetap memandang ke depan untuk meraih poin penuh saat menjamu Indonesia. Dirinya tetap pede mengemas 3 poin meski skuadnya agak sedikit berbeda karena ada 9 perbedaan pemain yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Yang mana salah satunya yang paling berpengaruh signifikan adalah badai cedera. Dalam pandangan Popovic, mungkin pemain kuncinya seperti Harry Souttar tak bisa main sama sekali. Tapi, dirinya melihat skuad Kanguru wajib menang. Ia menyadari bahayanya timnas Indonesia jika bisa berhasil mencuri poin satu saja di kandang mereka.
3 poin selalu penting. Jelas, pertandingan semakin dekat, tetapi saya pikir itu adalah pendekatan yang sama seperti ketika saya masuk melawan Cina. Kami sangat memahami posisi kami di pertandingan kualifikasi. Kami juga tahu bahwa kami berada di urutan kedua, dan kami memiliki peluang untuk mengukuhkan posisi tersebut dengan kemenangan yang bagus sekarang. Kemudian, kami ingin menang lagi di Tiongkok, terang Popovic dilansir dari bolasport.com. Ya, jika Indonesia bisa menang atau curi 1 poin aja, tentu kans Australia untuk berada di posisi runner-up akan semakin berkurang. Bisa jadi Indonesia akan mengejar dari belakang, atau justru Arab Saudi juga bisa ikut bersaing, mengingat poinnya sama dengan Indonesia, yaitu 6 poin, ya kan? Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out. 3 legenda Australia ingatkan Popovic, tetap waspada. Melihat skuad kesayangan sedang tak baik-baik saja, sejumlah legenda Australia ikut memberikan wejangan ke Popovic agar tidak teledor. Mereka menganggap Popovic mampu, namun Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert juga bisa memberikan kejutan. Pertama, ada dari tim Cahill. Ex-gelandang legendaris timnas Australia ini menyebut pelatih Australia Tony Popovic mendapat tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia, termasuk menghadapi timnas Indonesia di kandang sendiri. Kondisi yang tengah dihadapi Australia membuatnya benar-benar memendam tim kesayangannya gak punya posisi aman untuk lolos ke Piala Dunia. Cahill menganggap persaingan yang ada saat ini memang terbilang ketat, sehingga ia memberikan sebuah wejangan berupa sebuah pujian, sekaligus memperingati untuk waspada, jadi tantangan berat bagi Popovic. Dia adalah sosok profesional, dia sudah jadi pelatih hebat, dia bahkan kini jadi sosok yang lebih baik dan dia tentu akan terus mendapatkan ujian karena itu adalah karakter alami pekerjaan seorang pelatih. Dia punya talenta pemain yang bagus, namun ketika kalian melihat tim seperti Indonesia, Arab Saudi, tim-tim tersebut di Asia, mereka punya kekuatan yang sejajar, bahkan beberapa di antara mereka lebih baik. Itu adalah realita dari gambaran sepak bola saat ini. Butuh waktu baginya untuk menerapkan gaya main sesuai keinginannya karena dia tak punya banyak waktu bersama pemain, tidak banyak waktu untuk latihan. Namun dia pasti akan memaksimalkan waktu yang ada dan saya harap dia melakukannya dengan baik, kata Cahill kepada media Australia seperti dikutip dari CNN. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Kedua ada Archie Thompson, salah satu penyerang legendaris timnas Australia yang tidak mengira bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang pertandingan, legenda tersebut mengaku takjub melihat kualitas skuad Garuda yang banyak diisi anak muda serta 4 kekuatan tambahan dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia akan berat untuk The Socceroos. Bahkan Archie Thompson hanya berharap setidaknya 1 poin saja saat menjamu Indonesia di Sydney Stadium. Saya mengira Cina akan mempersulit, tapi ternyata mereka tidak cukup baik di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia justru sebaliknya, tidak diragukan lagi pertandingan ini menjadi yang terpenting bagi kamu untuk lolos. Saat Australia menjadi timnas Indonesia, akan ada banyak fans yang datang menyemangati kami. Saya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin. Mungkin ada beberapa pemain yang tak bermain bagus karena tidak mendapatkan kesempatan bermain, tegas Archie Thompson, sumber CNN Indonesia. Dan yang ketiga ada Robby Gaspar, legenda Persib Bandung yang berasal dari Australia. Belum lama ini sempat berdiskusi dengan Bung Valen di podcast Jebret Media. Robby menilai Indonesia tak lagi sama seperti dulu. Dengan era baru di bawah Erick Thohir, pemain keturunan sudah sangat melimpah yang bisa mengancam Australia.
Terbukti, pada leg pertama, Robby Gaspar mengaku kecewa karena tim kesayangannya hanya mampu bermain imbang di GBK. Kendati demikian, dirinya tetap optimis, namun waspada pada leg kedua di kandang Kanguru. Semua pihak sedikit kecewa dengan hasil yang didapat oleh Socceroos ketika hanya bermain imbang. Indonesia sudah banyak berkembang dari pemain naturalisasi dan liganya berkembang. Pemain terbaik di laga itu, Marten Pas, jadi pemain yang sangat baik di mistar gawang. Penyerang-penyerang Australia gagal memanfaatkan peluang di sepertiga lapangan, sehingga kalau gagal mencetak gol, maka kita tidak bisa menang. Prediksi saya untuk pertandingan Australia melawan Indonesia akan dimenangkan oleh Australia dengan skor 2-1. Saya meminta maaf untuk prediksi ini, ungkap Robby Gaspar di podcast Jebret Media. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Australia dihantui kutukan positif Indonesia. Pada round 3 kali ini, para fans sudah melihat bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Banyak dari mereka justru ingin timnas mendapatkan kutukan agar bisa cepat-cepat masuk Pildun. Sebab, kutukan yang dimaksud adalah kutukan runner-up, yang mana ini biasa terjadi pada Piala AFF maupun ajang-ajang lain yang sering diikuti timnas. Sementara di round 3 grup C menjadi runner-up sudah cukup mengantarkan tim tersebut meraih tiket menuju Piala Dunia. Maka dari itu, para fans juga ikut serta menghantui Australia dengan away ke Sydney Stadium. Mereka ingin mewujudkan impian tersebut menjadi kenyataan. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Time to back away, find another way. In this game we play. Mau bagaimana, kita sejatinya juga harus mewaspadai Australia. Mungkin banyak dari pemain mereka yang cedera, namun yang perlu diingat, pengalaman mereka di round 3 jauh di atas Indonesia, ya kan? Time to back away.